Pahami kelebihan dan kekurangannya agar makin mantap untuk memilih padi yang mana. Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh geng. Ini penampakan padi 32 geng ya, anakannya seperti ini. Dan yang si batunya seperti tadi itu anakannya lebih banyak daripada 32 kalau untuk anakan, dan untuk tingginya juga lebih unggul Cibatu guys ya, karena Cibatu itu daunnya lebih tinggi, anakannya lebih banyak, batangnya lebih besar kalau untuk Cibatu. Dan kalau dia sehat, kalau dia sehat itu akan sangat membuat kita seneng guys ya kalau sehat. Tapi sayangnya Cibatu ini juga ada kelemahannya karena dia lebih rentan terkena sundep guys ya, lebih rentan terkena sundep. Cuman ini mungkin karena ininya aja ya, perawatannya, karena Mimin kemarin 14 hari baru di spray dengan insektisida yang sistemik, nggak ada kontaknya sama sekali ya, cuman pakai sistemik. Harusnya kalau sistemik itu 5 hari sekali lah minimal itu harus di spray kayak gitu guys. Kalau mungkin perawatannya bisa bagus, bisa pakai yang kontak juga, kemungkinan padinya bagus, itu pasti lebih memilih yang Cibatu kayak gitu guys ya. Karena kalau dari segi anakan dan juga batangnya, tingginya lebih menang Cibatu guys ya, anakannya lebih banyak Cibatu. Nah ini seperti ini penampakan Cibatunya tinggi guys ya, beda jauh sama Inpari. Anakannya juga banyak ya. Nah ini tingginya dia sekitar 3 jengkal guys ya, tidak 3 jengkal tangan saya ya. Tangan saya kecil itu kalau di ini jengkalnya sekitar 20 cm atau 25 cm guys ya, kali 3 kayak gitu guys. Itu sudah lumayan tinggi dia begitu umurnya, meskipun umurnya baru sebulan guys ya, umurnya baru sebulan itu sudah kelihatan tinggi. Untuk yang 32 dia memang lebih pendek dari Cibatu, cuman dia lebih tahan sama sundep guys ya. Dia meskipun kena nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Nah kayak gimana ya, yang kena itu dia masih daunnya kan pendek-pendek ya, jadi cepet nyusulnya kayak gitu nah guys ya, cepetin nyusulnya kayak gitu. Cuman kalau yang Cibatu begitu kena dia kan daunnya putus tuh, putus. Nah batangnya jompang, kelihatan banget kalau kok kemakan sundep guys ya, karena yang lain tinggi dia kepotong habis kayak gitu. Nah kalau 32 enggak, karena batangnya agak pendek, dia di awal ini di umur 30 agak pendek seperti ini, jadi nggak terlalu kelihatan kayak gitu kalau kena sundep. Nah itu kelebihannya dari 32 guys ya. Nah selain itu untuk ini juga Cibatu guys, yang di sini juga teman kita ini juga nanam Cibatu, cuman sudah mau bunting tapi dia diserang oleh sundep kayak gini guys ya, ngelinting-linting habis putus kayak gitu kan. Nah jomplang banget kelihatannya kan. Kalau 32 kan enggak, hampir sama lah tingginya, itu hampir rata kayak gitu. Cuman yang ini enggak, kalau yang Cibatu ini kan yang ada penampakannya seperti ini, dia ini sudah mau ini ya, sudah mau bunting. Ini legaan hitam-hitam itu, nah itu yang positif hitam itu kemakan sundep guys, positif putus, nah kan ambles kayak gitu. Nah ini Cibatu guys. Nah itu yang hitam-hitam di tengah-tengah juga sama, itu kemakan sundep. Itu salah satu kekurangan dari Cibatu 06 guys ya, mungkin 06 kayak gitu. Nah itu, tapi kalau Mimin lebih seneng ke di awal kayak gini guys, di awal masih kecil, ini kan sudah tinggi nih, kalau sudah mau bunting itu malah repot guys kalau masih kemakan sundep. Nah ini kan kita lihat, kita deketin kameranya, nah ini masih banyak yang ngelinting tapi warnanya masih hijau guys, daunnya ngelinting kayak gini, warnanya masih hijau. Nah ini bahaya banget ini guys, ini masih berbahaya banget. Kenapa berbahaya? Karena positif ini di dalamnya di dalam padi itu ularnya itu masih hidup guys, ulatnya itu masih hidup, jadi dia masih makan terus itu dia, dan bisa nyebar kayak gitu nah guys ya, nyebar ke sana kemari ya, ke sekelilingnya. Itu lama-lama bisa jadi tambah parah kayak gitu guys. Beda dengan kita yang masih kecil ya, kalau kita yang masih kecil dimakan dia kan otomatis memperbanyak diri lagi, yang di kedua tadi ya, yang masih kecil, jadi dia nggak terlalu kelihatan jomplang atau amblesnya kayak gitu guys. Itu salah satu kelebihannya dari 32. Nah ini kita lihat kayak gini, masih banyak banget yang ini ngelinting tapi masih hijau guys. Ini positif, ulatnya masih banyak. Kalau disemprot pun kalau sudah tinggi kayak gini biasanya susah untuk masuk ke dalam kayak gitu nah guys ya.
Nah itu susah untuk pulihnya pun juga lama, nanti pulihnya lama karena dia harus mengulang lagi numpuh dari bawah lagi ke atas, nungguin singgangnya itu ya. Maaf ya guys, diajak teman ngobrol malahan, itu juga susah kayak gitu lah guys ya. Kalau di awal masih kecil, dia kemakan, dia beranak, dia kan tumbuh lagi normal kayak gitu nah guys ya, beranak dari anakannya itu ya, bukan dari yang sundulannya. Kalau yang sundulannya juga nanti kan nyusul sama anaknya itu, jadi bisa bareng kayak gitu nah guys ya. Nah ini kita lihat, kita deketin, nah itu ulatnya guys, bukti kalau ulatnya tuh masih hidup ya. Nah kayak itu dia masih gerak-gerak ulatnya, sudah kita deketin. Ini yang linting tapi masih hijau tuh kayak gini guys, ini bahaya banget nih guys. Meskipun kelihatannya tinggi bagus, kelihatan padinya hijau menyegarkan mata yang memandang ya, tapi kalau ada yang melinting kayak gini mulai amblas, aduh itu repot banget guys. Apalagi padinya ini sudah mau ini ya, apa namanya, sudah mau bunting gitu. Jadi pokoknya intinya kalau semakin bagus padi guys ya, semakin bagus padinya kita, jangan lalai untuk penyepraian, jangan kepedean juga kayak Mimin kemarin ya. Kepedean sampai 14 hari nggak disemprot, baru disemprot di hari ke-15 kayak gitu ya, 15 sampai 14 kayak gitu. Itu sudah telat banget guys. Normalnya itu seminggu sekali, kalau bisa 5 hari itu oke banget guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi Mimin ucapkan matur nuwun.